Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan ruh yang agung yaitu cahaya junjungan kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sebuah riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan pohon-pohon yang memiliki 4 cabang. Lalu ia namakan pohon itu dengan nama pohon yakin. Lalu ia menciptakan cahaya Muhammad di suatu tirai dari mutiara putih seperti burung merak. Lalu ia letakkan merak tersebut di atas pohon. Maka merak tersebut bertasbih di atas pohon kira-kira 70.000 tahun. Lalu ia ciptakan cermin kehidupan. Lalu cermin diletakkan di hadapan merak. Ketika merak melihat cermin, maka ia melihat bentuk sebaik-baik rupa dan seindah-indahnya bentuk. Maka merak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menetes darinya 6 tetesan. Maka Allah Ta'ala menciptakan Abu Bakar dari tetesan yang pertama, subhanallah. Dan daripada tetesan yang kedua, Allah Ta'ala menciptakan Umar radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang ketiga, Allah Ta'ala menciptakan Utsman. Dan daripada tetesan yang keempat, Allah Ta'ala menciptakan Ali radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang kelima, Allah Ta'ala menciptakan Mawar. Dan tetesan yang keenam, yang terakhir, Allah Ta'ala menciptakan beras. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali. Maka wajib bagi kita beberapa sujudan yang 5 itu. Kefarduan yang diwaktukan, Allah Ta'ala mewajibkan 5 salat pada Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah Ta'ala melihat kepada nur itu sekali lagi. Maka berkeringatlah Nur Muhammad itu karena merasa malu pada Allah Ta'ala dari keringat hidungnya. Allah Ta'ala menciptakan malaikat dan dari keringat wajahnya. Allah Ta'ala menciptakan arasy, kursi, lauhil qalam, matahari, bulan, hijab, beberapa bintang, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya, Allah Ta'ala menciptakan para nabi-nabi dan para rasul-rasul dan para ulama-ulama, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Dari keringat punggungnya, Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan beberapa tempat masjid di dunia. Dari keringat 2 alis matanya, Allah Ta'ala menciptakan umat Muhammad yang terdiri dari kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Dari keringat 2 telinga, Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruh orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang suka membantah, mengingkari, dan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya, Allah Ta'ala menciptakan bumi dari timur sampai ke barat dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nur itu, "Lihatlah di depanmu, hai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di depan ada nur, di belakangnya ada nur juga, di kanannya juga ada nur, dan di kirinya ada juga nur. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Maka nur itu membaca tasbih lamanya 70.000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan nur para nabi berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melihat para nur itu, kemudian menjadikan dari nur itu beberapa para nabi, yakni diciptakan beberapa ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruh umat para nabi itu dari keringat para nabi, yakni beberapa ruh setiap umat diciptakan dari keringat nabinya. Sedangkan beberapa ruh orang mukmin yang menjadi umat Muhammad diciptakan dari keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka para umat itu sama mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan lampu yang terbikin dari aki berwarna merah, yang bisa terlihat dalamnya dari luar. Lalu Allah menciptakan rupa bentuk Nabi Muhammad, sebagaimana Muhammad itu di dalam lampu tadi. Maka Nabi Muhammad berdiri di dalam lampu sebagaimana berdiri di dalam salat. Sedangkan ruh para nabi mengelilinginya berdiri di dalam sholat. Dan ruh para nabi yang mengelilingi berada di kiri kanan nur Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sama-sama membaca tasbih dan membaca tahlil, kira-kira 100 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada setiap ruh untuk melihat kepada Nur Muhammad. Mereka lalu melihatnya. Di antara mereka ada yang melihat kepada Nur Muhammad, maka jadilah ia khalifah dan kepala pemerintah sultan di antara para makhluk semuanya. Dan di antara mereka ada yang melihat dahi Nur Muhammad, maka jadilah ia raja ratu yang adil. Di antara mereka ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang hafal kepada firman Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat kedua alis mata Nur Muhammad, maka jadilah ia pelukis. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua telinga Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bagus rupa dan berakal. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua bibir Nur Muhammad, maka jadilah ia menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidung Nabi Muhammad, maka jadilah ia hakim dokter yang tajam akalnya. Dan di antara mereka ada yang melihat mulut Nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia orang-orang yang berpuasa. Di antara mereka ada yang melihat gigi Nur Muhammad, maka jadilah ia sebagai utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat godek Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang memberi fatwa dan nasihat dan menjadi muazin tukang azan. Dan di antara mereka ada yang melihat janggut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang ahli berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat leher Nur Muhammad, maka jadi ia orang pedagang saudagar. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lengan Nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia ahli penunggang kuda dan memegang pedang. Di antara mereka ada yang melihat lengan kanan Nur Muhammad, maka jadi ia tukang cantik. Di antara mereka ada yang melihat lengan kiri Nur Muhammad, maka jadilah ia orang-orang yang bodoh. Di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang sulam kain. Di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kini, maka jadilah ia tukang takir. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua tangan Nur Muhammad, maka jadilah ia seorang dermawan dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung jari Nur Muhammad yang kiri, maka jadilah ia sekretaris. Di antara mereka ada yang melihat dadanya Nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia orang yang alim, yang dimuliakan dan berhati-hati mulia. Di antara mereka ada yang melihat panggung Nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia orang yang tawadhu, sopan santun dan taat kepada perintah syara agama. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lambung Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli perang. Di antara mereka ada yang melihat perut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang menerima dan ahli zuhud.
Dan di antara mereka ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang-orang ahli rukuk dan sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua kaki, maka jadilah ia ahli berduduk. Di antara mereka ada yang melihat bayangan Nur Muhammad, maka jadi ia penyanyi dan ahli musik. Dan di antara mereka ada yang tidak tahu sedikit pun dari Nur Muhammad, maka golongan itu adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir atau orang Majusi. Dan di antara mereka ada sedikit pun tidak terlihat dari Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang mengaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun laknatillah dan selain mereka termasuk orang-orang kafir. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan salat dengan lambang bentuk nama Ahmad dan Muhammad, maka berdiri di dalam salat itu sebagaimana huruf alif, rukuk itu seperti huruf H, sujud itu seperti huruf Min, duduk itu seperti huruf Dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan bentuk nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kepalanya itu bundar seperti mim yang pertama, badan itu seperti huruf H, perut itu seperti huruf mim yang kedua, dan kedua kaki itu seperti huruf dal. Tidak akan dibakar seseorang dari orang-orang kafir atas bentuk manusia, tetapi bentuk mereka diganti dengan bentuk celeng, kemudian dibakar di atas api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.